Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dengan Digital Asset Academy di acara Digital Asset Course. Malam ini kita akan menyajikan materi tentang Asset Tokenization Disrupting the Financial Industry. Tokenisasi aset yang menggoyang industri finansial. Berbagai media telah memberitakan sejak tahun 2020 bahwa ini adalah masanya the greatest wealth transfer. Jadi ini di era digital ini, Bitcoin.com di bulan April 2020, yaitu di tahun pertama pandemi Corona, telah memberitakan bahwa masa ini adalah transfer kemakmuran terbesar sepanjang sejarah. Transfer dari mana ke mana? Dari industri lama ke industri baru. Contohnya untuk industri lama atau sunset industry di bidang keuangan itu adalah perbankan, dan yang sunrise industry atau industri baru adalah cryptocurrency dan decentralized finance serta crypto banking termasuk asset tokenization. Dan ini adalah gambar yang dipublikasikan oleh IMF Block di tahun 2018, dan gambar ini adalah ilustrasi bagaimana perubahan sistem pembayaran atau perubahan sistem keuangan itu menggambarkan perubahan peradaban manusia. Dan untuk digital currency ini dimulai atau pelopornya adalah Bitcoin yang diperkenalkan tahun 2009 dan hanya ada 21 juta koin yang tersedia. Dan Bitcoin ini telah naik tinggi sekali ya, dari 2009 itu harganya kurang dari Rp1.000 dan harga tertingginya mencapai 970 juta rupiah lebih. Banyak orang yang memahami visi Bitcoin tidak menjualnya meskipun Bitcoin yang mereka beli dengan harga sangat murah dulu itu naik 2 kali, 10 kali, 100 kali, atau bahkan 1000 kali, dan mereka tetap simpan terus. Dan cryptocurrency telah menjadi uang digital, dan ini adalah salah satu cara bagaimana mengubah 1 ons emas menjadi 1 kilogram emas. Caranya jika di tahun 2017 Anda memiliki 1 ons emas, Anda bisa jual emasnya dan kemudian Anda belikan Bitcoin, ya 1 Bitcoin. Lalu Anda simpan selama 4 tahun, maka di bulan Oktober 2021, harga tertinggi 1 Bitcoin itu mencapai lebih besar daripada harga 1 kilogram emas. Dan ini adalah ilustrasi jika Bapak Ibu 5 tahun yang lalu berinvestasi $1.000, kalau Anda belikan emas, sekarang setelah 5 tahun untung kenaikan harga emas Anda itu naik 30%. Kalau Anda belikan saham Google naik 300%, saham Amazon naik 480%, Anda belikan saham Apple naik 510%, Anda belikan saham Tesla naik sampai 1.800%. Tapi kalau Anda belikan Bitcoin, naik $1.000 itu jadi $148.000 atau naiknya 14.800%. Dan kalau Anda belikan Ethereum, modal $1.000, maka di bulan Oktober 2021 mencapai $216.000 atau naiknya 216.000%. Jadi ini kenaikannya dihitung per bulan Oktober 2021. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana jika Anda berinvestasi $1.000 di awal 2021 atau tepatnya bulan Januari 2021, kalau Anda belikan $1.000 itu Anda belikan cryptocurrency Cardano atau ADA, maka Anda simpan 9 bulan, dan di tanggal 1 September 2021, nilai $1.000 Anda itu berkembang menjadi $14.166 atau naik lebih dari 1.400%. Nah, masalahnya cryptocurrency itu sangat fluktuatif dan juga ada masalah, yaitu contohnya diberitakan 4 juta Bitcoin telah hilang, ya, baik itu dicuri hacker ataupun karena kegagalan hardware, ya. Dan G20, ya, ini adalah konferensi 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Pada konferensi yang sebelumnya itu telah membuat rekomendasi untuk regulasi cryptocurrency. Dan G20 yang sekarang ini akan dilaksanakan di Bali, ya, minggu depan dari tanggal 14 sampai 17 November, dan akan menghadirkan juga CEO Binance, ya, sebagai crypto exchange terbesar di dunia.
Dan hari ini, Bapak Ibu, tanggal 11 November 2022, ada 21.717 cryptocurrency di dunia, ya. Dan ini akan terus bertambah. Nah, masalahnya dari sekian banyak cryptocurrency, rata-rata hanya akan ada 1% cryptocurrency yang akan eksis terus dan bisa naik tinggi nilainya. Yang lainnya akan hilang. Dan ini adalah contoh beberapa cryptocurrency yang grafiknya hanya satu kali naik, kemudian turun, dan tidak bisa naik lagi. Contohnya di sini ada BitConnect, First Coin, Flex Coin, Betterchart, dan masih banyak lagi cryptocurrency yang mengalami kasus serupa, yaitu harganya hanya naik satu kali puncak, turun, dan tidak bisa naik lagi. Dan tentu kita tidak menginginkan untuk memiliki cryptocurrency atau aset digital yang seperti ini. Nah, di tahun 2022 ini, Bapak Ibu, pasar kripto itu memasuki era yang namanya crypto winter, yaitu di mana harga kripto itu turun, ya, pasarnya bearish atau trennya itu downtrend, yaitu turun, dan harganya itu cenderung rendah dalam jangka waktu selama berbulan-bulan, ya. Dan banyak yang perusahaan kripto besar yang mengalami kendala atau menjadi korban atau bangkrut, ya. Contohnya adalah stablecoin Terra Luna yang merosot hampir 100%. Kemudian platform kripto Celsius juga mengajukan pilot atau bangkrut di Amerika Serikat. Kemudian perusahaan kripto Three Arrows Capital juga resmi bangkrut. Dan Voyager, ini adalah salah satu bursa kripto 5 besar di Amerika, juga bangkrut. Dan terakhir Bapak Ibu, di minggu ini dunia dihebohkan atau pasar kripto ini terkejut, ya, dengan risiko bangkrutnya FTX. Ya, FTX ini adalah salah satu bursa kripto terkemuka, ya, bisa dibilang nomor 2 terbesar di dunia, dan perlu dana 145 triliun, ya, untuk membayar para trader atau para investor atau para holder kripto yang menyimpan kripto di FTX. Dan sebelum dana ini masuk, maka orang-orang yang memiliki aset kripto di FTX sekarang tidak bisa dicairkan, tidak bisa ditransfer, tidak bisa mengambil, ya. Dan FTX juga menghubungi CEO Binance, yaitu Changpeng Zhao yang dikenal dengan CZ, dan di tanggal 9 November 2022, sebagaimana telah kami beritakan di Telegram, Facebook, Instagram, dan media sosial Digital Asset Academy, bahwa CG ini menyampaikan bahwa FTX menghubungi dia dan untuk minta bantuan untuk melindungi customer retail, ya, jadi minta suntikan likuiditas dari Binance, ya. Dan di tanggal 9 November CEO Binance ini beritikat baik, yaitu ingin melindungi para investor FTX, ya, dan ingin memberikan suntikan likuiditas, dan untuk itu membuat letter of intent, ya. Jadi dan due diligence-nya akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Namun ternyata dalam satu hari berubah, ya. Tanggal 10 November 2022 itu hari Kamis kemarin, Bapak Ibu, tepat jam 4 pagi, ya, Binance memberikan pengumuman bahwa setelah melakukan due diligence korporat, maka Binance menilai bahwa beban FTX itu tidak bisa ditanggung oleh Binance, sehingga Binance membatalkan niat untuk menyuntikkan dana, ya. Jadi tidak jadi mengakuisisi FTX. Nah, akibatnya apa, Bapak Ibu? Pada tanggal 10 November, ya, 2022, FTT, yaitu FTX token, itu anjlok 64,1%, Bapak Ibu, ya. Jadi ini indikator dari Indodax, ya, minus 64,1% dalam 24 jam. Harganya jadi sekitar Rp40.025 saja. Ya, ini per 10 November jam 4.38 pagi. Dampaknya apa, Bapak Ibu? Ini membuat kondisi psikologi pasar kripto menjadi ketakutan, karena sudah ada beberapa perusahaan besar sebelumnya yang bangkrut, ya, dari Terra Luna, kemudian Celsius,
Voyager, sampai Three Arrow Capital, dan sekarang FTX tidak disangka-sangka. Padahal FTX ini menawarkan untuk menalangi Voyager sebelumnya, ya. Dan kondisi ini membuat penjualan Bitcoin besar-besaran sehingga Bitcoin anjlok dalam 24 jam per 10 November jam 4.35 pagi waktu Indonesia Barat. Bitcoin harganya turun 13,96% menjadi 16.250 USDT. Dan kemudian juga menarik kripto lain, contohnya adalah Helium token atau HNT, itu dalam 24 jam pada tanggal 10 November jam 4.42, HNT turun 22,77% setelah dari ATH-nya ini turun jauh sekali ya, karena dia harganya ini sempat sampai 700 ribuan waktu itu. Jadi ini sudah, kalau dari ATH-nya sudah, HNT sudah drop, turunnya itu lebih dari 90% Bapak Ibu ya. Dan ini juga ditambah masalah sebelumnya, yaitu dari sebulan lalu Helium ini diberitakan akan di delisting oleh Binance dan sudah dilakukan, dan majalah Forbes itu mewawancarai manajemen Helium tapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan dan akhirnya harganya turun terus juga. Dan kemudian juga turunnya FTT itu menarik turunnya harga Solana ya. Dan tanggal 10 November 2022 pada jam 4.54 Solana harganya anjlok 48,75% dalam 24 jam menjadi hanya Rp205.000 atau $13 saja ya. Nah, ini turunnya jauh sekali, padahal minggu lalu Solana itu menggelar konferensi sangat besar diikuti lebih dari 13.000 orang namanya Breakpoint. Ya, ternyata setelah ditutup tanggal 7 November konferensi Bitcoin Breakpoint-nya Solana itu yang menyajikan roadmap baru akan membuat Solana Phone ya, yaitu smartphone-nya dengan sistem operasi Solana. Jadi nggak pakai Android, tapi sistem operasinya pakai Solana. Kemudian juga akan kerjasama dengan Google Cloud. Namun ternyata ya 3 hari setelah konferensi besar Solana itu ditutup, harganya anjlok 48,75% atau hampir minus 50% dalam 24 jam saja. Dan juga bahkan cryptocurrency seperti Matic atau Polygon ya, ini juga ketarik, harganya jatuh tanggal 10 November jam 4.57 waktu Indonesia Barat. Matic harganya turun 25,53% jadi hanya Rp12.511 saja. Dan juga Ethereum dalam 24 jam turun 16,84% tanggal 10 November jam 5.01 menjadi 17.839.000. Nah, jadi solusinya apa Bapak Ibu ya? Solusi dari masalah kripto yang fluktuatif ini adalah tokenisasi aset, karena cryptocurrency yang lain ini yang pada umumnya itu tidak memiliki jaminan aset fisik ya, sehingga sangat fluktuatif. Nah, sekarang Digital Asset Academy memperkenalkan solusi cryptocurrency itu bisa memiliki jaminan aset fisik dengan teknologi tokenisasi aset. Apa itu tokenisasi aset? Tokenisasi aset adalah proses untuk mengkonversi aset digital, aset fisik ya, aset fisik di dunia nyata menjadi aset digital atau token digital. Keuntungannya apa? Keuntungannya aset yang ditokenkan itu akan menyajikan likuiditas yang lebih baik, meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan otomatisasi dan efisiensi, serta memberikan transparansi yang lebih baik. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh aset fisik ya, misalnya seperti emas batangan atau gold bullion, barang-barang antik yang bernilai tinggi, contohnya seperti lukisan Mona Lisa yang harganya lebih dari 100 miliar, kemudian juga real estate atau properti atau bangunan fisik, dan juga mineral atau hasil tambang. Nah, semua aset fisik ini biasanya pada umumnya kepemilikan dan nilainya itu dinyatakan dengan sertifikat kertas. Nah, di dunia blockchain,
sertifikat kertas ini dikonversi menjadi format digital, yaitu berupa token yang disimpan di dalam jaringan blockchain. Dan prosesnya ini untuk mengkonversi sertifikat kertas yang berisi informasi kepemilikan dan nilai aset fisik, ya, itu dijadikan token digital, itu disebut tokenisasi aset. Nah, untuk melakukan ini diperlukan platform tokenisasi. Bagaimana cara kerjanya? Di sini kami sajikan platformnya adalah CoinRealtor. Pertama, CoinRealtor melakukan cek kualifikasi, yaitu mengecek pemilik asetnya dengan KYC tentunya, Know Your Customer, dan juga tentang aset fisiknya misalnya real estate-nya, ya. Dan pemilik aset menjelaskan nilai aset propertinya itu bukan pendapatnya pribadi, tapi sesuai dengan dokumen hasil appraisal atau hasil penilaian nilai aset propertinya, ya, yang dinilai oleh konsultan appraisal atau asuransi, ya, atau konsultan penilai aset properti. Dan ini dokumen ini tentu yang dikeluarkan oleh konsultan resmi ini jadi angka yang resmi dan diakui oleh berbagai pihak. Kemudian pemilik properti juga menyajikan dokumen propertinya itu hasil appraisalnya kepada lembaga kustodian. Lembaga kustodian ini adalah lembaga penjamin, yaitu lembaga yang memiliki jumlah uang yang sanggup menjamin nilai dari properti yang akan ditokenisasi. Nah, setelah mendapat penilaian dan pernyataan dari lembaga kustodian atau lembaga penjamin, maka platform CoinRealtor melakukan proses tokenisasi aset. Artinya nilai yang tadinya dinyatakan dalam sertifikat dan dalam dokumen-dokumen kertas seperti dokumen hasil appraisal itu, kemudian yang sudah diakui oleh lembaga penjamin itu diproduksi menjadi token digital, ya. Nah, token ini kemudian dijual, ya. Jadi token aset itu dijual, dibeli oleh crypto holder atau investor kripto. Kemudian investor kripto ini menyerahkan sejumlah uang dan menyimpan token asetnya, ya, token properti atau token real estate-nya. Nah, CoinRealtor ini akan mengeluarkan jadwal untuk aset token buyback. Jadi akan ada prosedur pembelian kembali token, yaitu ketika properti ini sudah waktunya untuk dijual. Misalnya apartemen yang sedang dibangun, dalam 2 atau 3 tahun kemudian apartemen itu jadi, maka jadwal buyback-nya dikeluarkan. Dan investor kripto yang membeli token dengan harga yang lebih rendah dari nilai propertinya, bisa menukar tokennya dengan unit apartemen jika nilainya berkembang menjadi setara. Kalau kurang ya harus ditambah. Kalau nggak mau nambah dan belum cukup untuk beli properti, maka nilai token tersebut yang sudah naik dari harga belinya bisa diuangkan. Sehingga crypto holder atau investor kripto ini yang membeli token aset real estate itu bisa mendapat 2 pilihan, ya, yaitu pertama mendapat apartemen fisiknya atau mendapat uang tunai yang nilainya sudah naik. Nah, ini standar dari tokenisasi aset di seluruh dunia, bukan hanya CoinRealtor saja, tapi berbagai platform tokenisasi aset yang lain melakukan hal yang sama. Dan tokenisasi aset real estate ini sudah berkembang, ya. Di sini kami sajikan ada 24 platform tokenisasi aset real estate atau properti yang semuanya memiliki kesamaan, yaitu menerbitkan token untuk platformnya, bukan untuk propertinya. Disinilah bedanya CoinRealtor, ya. Dan CoinRealtor ini membuat token atau menerbitkan token untuk proyek properti fisiknya, bukan untuk platform CoinRealtor-nya. Ini adalah solusi untuk memiliki aset properti digital. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa CoinRealtor tidak menjual properti fisik, tidak menjual apartemen fisik. CoinRealtor bukan agen properti fisik, namun CoinRealtor menyajikan token yang didukung aset properti. Artinya, produk CoinRealtor adalah cryptocurrency
yang merupakan token properti. Dan token properti ini memiliki keunggulan dibandingkan cryptocurrency yang lain yang tidak memiliki jaminan aset apapun, karena token properti didukung oleh aset fisik yang nyata, yang nilainya dipengaruhi oleh pasar properti, artinya kalau harga properti naik, ya harga tokennya juga naik, dan kurang terpengaruh oleh fluktuasi pasar kripto. Dan karena produk CoinRealtor ini adalah token atau cryptocurrency, maka cara kerjanya sesuai dengan prinsip cryptocurrency, yaitu tidak perlu pergi ke agen properti, tidak perlu mengunjungi lokasi proyeknya, tidak perlu memeriksa dokumen kertas, dan tidak perlu membuat perjanjian hitam di atas putih dengan tanda tangan basah di kertas apapun. Karena ini cryptocurrency, semua proses pembelian dan transaksinya itu online, anonim, dan aman. Tokenisasi aset properti ini adalah gabungan dari teknologi blockchain dan investasi di sektor real estate atau properti. Dan apa itu tokenisasi aset properti? Tokenisasi aset properti adalah transfer akuntansi atau nilai buku dan manajemen aset meliputi setiap bangunan, gedung, dan transaksi keuangan yang terkait langsung dengan properti tersebut ke dalam format digital, di mana token atau token properti merupakan fungsi sertifikat digital dari aset properti tersebut. Dan teknologi blockchain digunakan untuk memproduksi tokennya atau untuk melakukan tokenisasi. Dan digunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan keandalan, keamanan data, serta untuk meningkatkan otomatisasi. Apa manfaat tokenisasi aset properti? Yang pertama, untuk menyimpan nilai. Ya, karena token aset properti ini bisa naik terus, dan namanya cryptocurrency bisa naik turun, namun kalau turun, harga terendahnya tuh tidak bisa nol, karena dijangkarkan atau dipatok ke harga properti fisiknya. Dan kalau harga properti naik, maka nilai token juga naik. Jadi, token properti ini adalah instrumen yang baik untuk menyimpan nilai atau store of value. Kedua, uang kecil beli aset besar. Kalau mau beli aset properti fisik atau apartemen di Dubai tentu perlu modal yang sangat besar, bisa miliaran rupiah. Namun, dengan tokenisasi aset properti, nilai dari aset properti itu bisa dipecah-pecah menjadi fraksional. Artinya, investor yang memiliki dana tidak terlalu besar, belum sampai miliaran, tetap bisa memiliki ekuitas atau hak atas properti tersebut secara fraksional. Jadi ini disebut fractional ownership atau partial ownership, yaitu memiliki sebagian atau pecahan dari nilai propertinya, misalnya 1/1000 meter persegi atau 1/10 meter persegi atau berapa meter persegi gitu ya. Tentunya properti memang dihitung per meter persegi atau per kaki persegi, namun itu hanya untuk satuan harga. Untuk kepemilikan tentu tidak bisa dipecah-pecah, karena kalau pakai sertifikat di atas kertas, ya satu sertifikat itu hanya satu pemilik. Namun dengan token, karena ini sertifikat digital, maka satu unit properti itu bisa dimiliki oleh banyak orang, karena setiap orang bisa memiliki fraksional atau pecahan dari unit properti tersebut, secara digital atau secara token. Yang ketiga, hedging atau lindung nilai. Kenaikan nilai token aset properti lebih tinggi dari bunga bank atau inflasi. Yang keempat, token itu liquid. Kalau aset properti kan tidak liquid, untuk menjualnya perlu waktu lebih lama. Sementara dengan memiliki token aset properti, kalau perlu dijual itu bisa lebih mudah dan bisa lebih cepat untuk mendapatkan uang tunai. Yang kelima, biaya pemeliharaan token itu nol. Sementara kalau untuk biaya pemeliharaan aset properti fisiknya itu kan perlu biaya besar, ya. Dan kalau aset properti fisik itu dijual, pajaknya tentu besar. Sementara kalau token dijual selama masih jadi token itu tidak menyebabkan pajak, tapi kalau dirupiahkan lewat exchange lokal, dari exchange otomatis akan kena pajak dan itu sangat kecil. Nah, jadi apa yang ditawarkan oleh CoinRealtor? CoinRealtor telah membuat platform tokenisasi aset properti yang bisa diikuti oleh
banyak orang dari berbagai negara. Jadi dengan quadrilater ini, masyarakat bisa memiliki peluang untuk mendapat keuntungan dari industri real estate tanpa harus memiliki dana besar untuk membeli real estate fisiknya. Mengapa perlu bergabung dengan quadrilater? Yang pertama, biaya bergabungnya itu sangat terjangkau, ya, jadi bisa pakai uang kecil. Yang kedua, pembayarannya bisa menggunakan cryptocurrency yang populer, jadi lebih mempermudah akses atau cara pembayaran. Dan yang ketiga, diversifikasi aset untuk menjadi token yang didukung oleh berbagai aset properti. Dan yang keempat, biaya transaksinya itu sangat murah atau sangat kecil. Yang kelima, keamanan investasi sangat handal karena pertama didukung oleh aset properti fisik, yaitu apartemen, dan kedua, menggunakan teknologi canggih, yaitu teknologi blockchain. Dan yang keenam, transparansinya operasional. Karena menggunakan blockchain, maka siapapun bisa mengecek transaksi di blockchain explorer yang digunakan oleh CoinRealtor. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, hak kepemilikan aset properti itu dicatat secara digital. Kedua, hak kepemilikan aset properti yang sudah ditokenkan itu dapat ditransfer melalui blockchain tanpa melalui prosedur perjanjian di atas kertas. Yang ketiga, token properti dapat dengan mudah ditukar dengan aset properti fisik. Nah, ini peluang yang luar biasa. Bagaimana cara berinteraksi dengan platform CoinRealtor? Pertama, perusahaan CoinRealtor ini mengeluarkan token yang digaransi atau diamankan dengan properti yang nilainya setara. Kedua, perusahaan menerbitkan jadwal dan aturan untuk penjualan token. Kemudian ketiga, perusahaan menerbitkan website pribadi untuk distribusi token kepada pembeli. Yang keempat, meluncurkan penjualan token. Dan yang kelima, setiap harga token itu naik di setiap siklus atau setiap ronde, maka ronde berikutnya harganya akan naik. Dan keenam, token properti ini akan dimasukkan ke dalam DEX atau Decentralized Exchange, yaitu bursa kripto terdesentralisasi. Dan yang ketujuh, akan diumumkan jadwal akhir penjualan token, batas waktunya. Dan kemudian yang kedelapan, perusahaan akan mengumumkan jadwal untuk buyback atau beli kembali token setelah konstruksi atau bangunannya selesai dan penjualan propertinya itu bisa dimulai. Dan ini adalah peta jalan untuk pengembangan CoinRealtor. Jadi di CoinRealtor ini dimulai dari September 2022 untuk implementasi blockchain. Kemudian Desember 2022 direncanakan untuk masyarakat bisa membeli token dengan cryptocurrency. Namun ini sudah mulai 2 bulan lebih cepat karena pada bulan Oktober sudah bisa dipasarkan dan masyarakat bisa beli token DJGT. Kemudian bulan Juni 2023 dijadwalkan ada blockchain bridge untuk jembatan yang menghubungkan CoinRealtor dengan berbagai blockchain, baik itu Ethereum, Binance Smart Chain, Tron, dan lain-lain. Kemudian September 2023 dijadwalkan untuk melisting DCGT, yaitu token perdana CoinRealtor, ke berbagai bursa DEX seperti Uniswap dan PancakeSwap. Kemudian bulan Maret 2024 mulai memasuki berbagai strategi manajemen properti, yaitu selain jual beli juga untuk penyewaan dan bagi hasilnya. Kemudian bulan Agustus 2024 dimulai pengembangan sistem untuk buyback. Lalu bulan Februari 2025 mulai dibuat token untuk platform internal. Bulan Juli 2025 CoinRealtor akan mulai memasuki sektor metaverse untuk tokenisasi properti virtual di metaverse. Dan Januari 2026 akan menggunakan pengembangan sistem DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Misi CoinRealtor adalah untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar token properti dengan menawarkan platform
khusus untuk investor dan manajer aset. Dan platform CoinRealtor ini memiliki keunggulan untuk penjualan token yang mudah, cepat, hemat biaya, dan skalanya global. Dan yang istimewa adalah didukung properti fisik yang sangat liquid. Dan misi CoinRealtor adalah untuk mendistribusikan peluang investasi di industri real estate, jadi supaya lebih banyak orang, lebih banyak anggota masyarakat yang bisa menikmati keuntungan dari industri properti dengan menggunakan dana yang seadanya, ya intinya uang kecil bisa beli aset besar. Dan kami perkenalkan tokenisasi aset properti pertama CoinRealtor, yaitu Groove Creek Beach. Jadi proyeknya adalah apartemen Groove. Ini adalah kompleks residensial atau pemukiman, yaitu namanya apartemen Groove, yang lokasinya itu ada di pantai Creek, ya, atau Dubai Creek Beach di Dubai, Uni Emirat Arab, ya. Dan di lokasi ini akan dibangun landmark baru, yaitu Dubai Creek Tower yang tingginya 1.345 meter. Mengapa di Dubai? Karena Dubai adalah ibu kotanya teknologi blockchain, dan Dubai ini adalah surganya properti. Ya, salah satu parameternya adalah, bayangkan kalau 25% dari crane, ya, alat berat untuk membangun bangunan besar itu, 25% dari crane di dunia itu ada di Dubai, ya, untuk mengerjakan bangunan-bangunan besar di Dubai. Jadi properti di Dubai ini sangat berkembang, dan di Dubai ini pemerintahnya itu sangat handal dalam proyek properti, tidak ada yang mangkrak karena manajemen dan prosedur yang ketat dari Dubai Land Department. Dan inilah pilot project pertama CoinRealtor, yaitu DCGT, singkatan dari Dubai Creek Groove Token. Ya, DC itu singkatan Dubai Creek, yaitu nama lokasi pantai atau private beach dari apartemen Groove ini, dan Groove itu adalah nama kompleksnya atau nama apartemennya. Ya, dan luas dari apartemen Groove yang ditokenisasi ini adalah 38.000 kaki persegi, dan CoinRealtor menerbitkan 38 juta unit di CGT. Jadi setiap satu di CGT itu merepresentasikan 0,001 atau 1/1000 kaki persegi dari proyek apartemen Groove. Ini adalah gambaran propertinya, dan apartemen Groove ini adalah berlokasi di Dubai Creek Harbor. Ya, jadi ini semua satu gambar besar ini adalah gambaran besar dari Dubai Creek Harbor yang dikembangkan oleh developer Emar. Emar ini adalah developer BUMN-nya United Arab Emirates, dan nilai proyeknya, lokasi proyeknya ini luasnya seluruhnya 5,5 juta hektar, ya, 5,5 juta hektar. Ini dibangun sebagai pusat kota keduanya Dubai. Dan ini adalah kompleks dari Groove Apartment, dan ini contoh dari denahnya. Ada jembatan yang menghubungkan dari daratan Dubai-nya ke Pulau Creek, ya, dan di Pulau Creek itu juga ada Central Park atau taman pusat, dan jembatan yang di kanan dan kirinya itu adalah jembatan yang untuk jalan mobil, namun yang di tengah ini adalah promenade gate, ya, itu adalah untuk jalan kaki, sepeda atau skateboard. Ini adalah bangunan tower apartemen Groove-nya, dan kompleks Groove ini memiliki infinity pool atau kolam tanpa batas, yaitu kolam renang yang dibuat seperti laut buatan. Jadi dasarnya bukan keramik tapi pasir putih. Ini kolam renang di tengah-tengah apartemen, dan ini adalah contoh interior. Ini pandangan dari laut, gambaran apartemen Groove, dan ini interiornya. Ini kamar tidurnya, ini penthouse-nya, dan semuanya memiliki pemandangan yang sangat besar, ya. Jadi kaca-kacanya itu sangat besar, temboknya itu dinding kaca,
sehingga view-nya sangat bagus dan tidak ada yang tertutup gedung. Semua view-nya bisa terbuka, semuanya dari semua sudut bisa memiliki pandangan yang bebas. Dan ini adalah videonya. Dan ini adalah video tentang proyek apartemen Grove di Dubai Crypto. Untuk bergabungnya Bapak Ibu nanti bisa hubungi pengundang Anda, dan ingat pesan Jack Ma bahwa peluang yang tidak semua orang bisa melihatnya itu adalah peluang yang sebenarnya. Dan kami dukung Bapak Ibu dengan seminar online setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat, 20.30 waktu Indonesia Tengah, dan 21.30 waktu Indonesia Timur. Informasi kami sajikan di media sosial. Silakan Bapak Ibu bergabung dengan Instagram Digital Asset VIP, Facebook Digital Asset, Telegram Digital Asset VIP, dan YouTube Reliktum Global. Dan ini adalah media sosial selengkapnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Ini adalah solusi tokenisasi aset properti, yaitu cryptocurrency yang di backup atau diamankan dengan aset properti fisik, sehingga bisa memiliki tingkat keamanan yang lebih baik, nilainya tidak anjlok menjadi nol karena di backup dengan nilai properti fisiknya. Terima kasih. Digital Asset Academy, komunitas kaya bersama, kita bersatu, kita nomor satu, bersama kita juara dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!